Menantu Super Han San Qian. Bab 6426, Membalikkan Dunia. Ketika kecepatan mencapai ambang tertentu, kecepatan kedua kutub itu hampir sulit ditangkap dengan mata telanjang. Dengan kata lain, benda itu masih berputar, dan masih berputar dengan kecepatan tinggi. Namun bagi mata telanjang, benda itu sudah benar-benar diam. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga benda itu diam. Tai Yi dan Liang Sheng, Qian Kun bertekad. Hancurkan untukku. Dengan teriakan dingin lelaki tua itu yang menyapu lantai, detik berikutnya, kekuatan yang sangat kuat keluar dari tubuhnya secara langsung, lalu melesat lurus ke seluruh langit. Langit menyerap kekuatan ini, tetapi tidak seperti sebelumnya, kali ini, kekuatan itu tidak memberikan umpan balik apapun. Segala sesuatu tampak menghantam udara. Namun pada kenyataannya, di tengah kekuatan gelap dalam rotasi, cahaya keemasan asli tiba-tiba mulai mengembun, dan akhirnya berubah menjadi volume seukuran kacang emas. Kemudian, kacang emas itu mulai memancarkan cahaya yang relatif menyilaukan. Cahaya ini tidak sepenuhnya menyebar, tetapi membentuk-bentuk di belakang kacang emas itu. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa bentuk ini persis seperti bentuk orang yang sedang bermeditasi. Mulut manusia emas itu terus bergerak, dan huruf-huruf aneh terus keluar darinya. Huruf-huruf itu berputar mengelilingi kacang emas kecil itu dan mengelilinginya dengan erat. Dalam waktu kurang dari sesaat, kacang emas kecil itu seperti telur kecil yang telah dirami dalam waktu yang lama. Ketika waktunya tepat, tiba-tiba kacang itu pecah. Di bagian terdalam kacang emas kecil itu terdapat benda bulat kecil. Benda itu seperti sebutir pasir, dan bentuknya tidak jelas, tetapi sangat penuh. Huruf-huruf emas itu mulai menyusut dengan cepat dan melilitnya dengan erat, dan benda itu tumbuh semakin besar dalam prosesnya. Hanya dalam sekejap mata. Pasir emas itu telah menjadi seukuran kacang emas, dan dalam sekejap mata lagi, ukurannya menjadi seperti bola sepak. Bentuknya bulat dan tampak sangat padat. Selain itu, huruf-huruf emas aneh yang melilitnya membuatnya tampak misterius dan sangat membumi. Mulai lagi. Orang tua yang sedang menyapu lantai itu berteriak lagi, dan sebuah kekuatan keluar dari tubuhnya lagi. Jangan duduk saja di sana, orang tua, jam berapa sekarang, kamu masih berencana untuk menonton pertunjukan dari samping, kan? Mendengar ini, Bahuang Tiansu melihat sekeliling dengan aneh, lalu menunjuk dirinya sendiri dengan murung, sial, apakah kau berbicara denganku? Omong kosong, apakah ada orang lain di sini selain kau? Sial, kau membangunnya sendiri, tidak bisakah kau melakukannya sendiri? Mengapa kau meminta bantuanku? Bahuang Tiansu sangat murung. Di dunia Tiansu, apapun yang terjadi, lelaki tua ini tidak akan pernah campur tangan. Meskipun dia ada di sana. Mengapa dia perlu membantunya di sini? Apakah kau pikir kekuatanku sendiri cukup untuk mengubah dunia seperti ini? Lelaki tua yang sedang menyapu lantai berteriak dengan murung. Sial, barang-barangmu sendiri tentu saja berdasarkan pada apa yang dapat kau tangani. Izinkan aku bertanya padamu, aku satu-satunya yang hadir hari ini, bagaimana jika aku tidak ada di sini, bukankah kau akan mati di sini? Kitab 8 Desolate Surga tidak memahami logika ini dan sangat tidak puas. Jika dia tidak ada di sini, Han San Qian benar-benar berhasil dengan mengandalkan keberuntungannya sendiri, tetapi karena kultivasi lelaki tua yang menyapu lantai itu buruk, operasinya menjadi salah dan akhirnya hancur total. Bukankah Han San Qian akan mendapat masalah selama 8 kehidupan? Lelaki tua yang menyapu lantai itu berkata dengan dingin dengan nada meremehkan, apakah menurutmu aku sama sepertimu? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku benar-benar menghitung hari ini ketika aku menyiapkan formasi. Ini. Tentu saja, aku juga menghitungmu, orang tua. Berhentilah bicara omong kosong, dan kirimkan semua kekuatanmu kepadaku. Hanya ketika kamu dan aku bekerja sama, kita dapat menstabilkan keseluruhan operasinya. Jika tidak, begitu Tai Chi berhenti berputar, Han San Qian tidak hanya akan mati, tetapi kekuatan ledakannya juga akan cukup untuk menghancurkanmu dan aku. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua yang menyapu lantai itu terus menambah kekuatannya, tetapi kitab 8 Desolate Surga di sampingnya tercengang. Orang baik, dia diperhitungkan di sana-sini, dan dia secara tidak bersalah terlibat.
Selain itu, perhitungan ini bukanlah perhitungan biasa, tetapi perhitungan yang akan membunuhnya. Ya, jenis yang akan membunuhmu jika kau tidak menggunakan seluruh kekuatanmu. Dasar orang tua, sialan, kukira kau jujur sebelumnya, tapi sekarang tampaknya kau penipu ulung. Bab 6427, Perangkap. Aku benar-benar dikendalikan oleh orang ini. Bagaimanapun juga, aku adalah dewa. Aku selalu menjadi satu-satunya yang bisa mendominasi orang lain. Kapan orang lain akan memenuhi syarat untuk mendominasiku, dan bagaimana mereka bisa mendominasiku seperti ini? Sungguh menyebalkan. Namun, sekarang setelah sampai pada titik ini, dan situasinya menjadi sangat serius, bahkan jika kitab 8 Desolate Surga tidak mau, ia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan rasa frustrasinya. Dasar bajingan, aku telah ditipu olehmu kali ini, tetapi kamu tidak perlu terlalu bangga. Aku akan melakukannya untuk Han Sanqian dan untuk orang-orang di dunia. Tetapi, setelah masalah ini selesai, aku akan perlahan-lahan menyelesaikan detailnya denganmu. Aku akan datang. Begitu kata-kata itu jatuh, kitab 8 Desolate Surga juga menggunakan kekuatannya dan menghantam langit. Dengan kekuatan absolut dari kedua orang besar ini, meskipun langit masih tidak berubah, secara keseluruhan langit menjadi lebih stabil. Dan benda seukuran bola emas di dalam stabilitas itu juga memulai babak baru ekspansi dan pertumbuhan. Tidak lama kemudian, ukurannya sebesar 4 bola sepak, lalu menjadi sebesar 100 bola sepak, dan akhirnya berhenti tumbuh. Tidak bergerak, seolah-olah jatuh ke dalam keadaan tidak bergerak. Terkait dengan dunia luar, hampir seperti berhenti berputar, seolah-olah semua yang ada di sini berhenti tepat waktu. Namun, sebenarnya, semuanya berputar dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya begitu cepat sehingga meskipun hanya sebutir pasir kecil yang terlempar keluar, kekuatannya cukup untuk memiliki gaya inersia yang dapat menembus semuanya. Bang! Hampir pada saat yang sama, 10 bola emas seukuran bola sepak tiba-tiba meledak secara langsung, mengumumkan akhir hidupnya dengan cara yang menghancurkan. Sebaliknya, di tengah ruangan, seseorang duduk bersila di sana, memejamkan mata, dan memasuki keadaan meditasi. Orang ini tidak lain adalah Han Sanqian. Namun, Han Sanqian saat ini tampak sama sekali berbeda dari sebelumnya. Meskipun penampilan dan sosoknya masih sama, setiap inci tubuhnya sebenarnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Orang ini benar-benar seperti dewa, tidak hanya dalam temperamen dan penampilannya, tetapi juga dalam aura yang dipancarkannya. Aku tidak pernah berpikir, aku tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari, aku akan menjadi makanan manusia dengan cara ini. Sebuah suara dingin terdengar di benak Han Sanqian, dan pemilik suara ini tidak lain adalah monster itu. Meskipun Han Sanqian memiliki energi yin yang sangat kuat di tubuhnya, sebagai pemilik energi yin ini, monster itu tidak dapat lagi merasakan keberadaan mereka. Dengan kata lain, kekuatan ini telah dilucuti dari tubuhnya dan bukan lagi miliknya. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Suara Han Sanqian juga terdengar, kupikir aku sudah mati, dan itu sangat tiba-tiba sehingga aku bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun dari kata-kata terakhirku. Tetapi siapa yang mengira bahwa aku tidak hanya hidup, tetapi juga seseorang membantumu? Monster itu berkata dengan dingin, aku meremehkan kekuatanmu, dan aku juga meremehkan kekuatan mereka yang membantumu. Aku selalu waspada sejak awal, jadi aku tidak pernah bekerja sama denganmu, dan aku tidak ingin memberimu waktu untuk menunda, tetapi sayangnya, setelah kesulitan terakhir, aku harus memberimu beberapa kesempatan. Kamu memahaminya, dan orang-orang di luar tampaknya telah mengamatinya, jadi, atas dasar itu, mereka melangkah lebih jauh dan sepenuhnya menciptakan situasi hari ini. Aku membencinya, kekuatanku awalnya digunakan untuk menghancurkan dunia, tetapi sekarang, itu telah menjadi kaki tanganmu. Sialan, ini terlalu tidak adil, ini terlalu ironis. Monster itu mengumpat dengan marah, dia tidak menyangka hidup akan seperti ini, sangat memberontak, kekuatan untuk menghancurkan dunia telah menjadi kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Ini. Bab 6428 Dua Monster. Di dunia, semuanya sama. Artinya, kekuatan yang berlebihan akan menghasilkan jejak kekuatan jahat karena terlalu dikoreksi.
Sama seperti dewa tertinggi di dunia, apa yang awalnya dimilikinya sebenarnya adalah kekuatan suci paling murni di dunia, dan hatinya benar-benar dan tak tertandingi. Tetapi suatu hari, iblis jahat yang hampir setara dengannya akan tumbuh dari tubuhnya, dan kekuatan iblis ini berasal dari tubuhnya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah iblis batinnya, dan beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah iblis di sisi lain kepribadiannya, tetapi tidak peduli yang mana, ada satu fakta yang tidak dapat diubah, yaitu, itu adalah iblis yang ia hasilkan sendiri. Kekuatan iblis berasal dari dirinya sendiri. Anda dapat menganggapnya sebagai bayangan cerminnya. Tentu saja, ada banyak penjelasan untuk bayangan cermin ini. Mungkin saja kekuatan bayangan cerminnya menyerap kekuatan lain melalui kekuatannya sendiri, atau mungkin saja kekuatan bayangan cerminnya menyerap dan tumbuh melalui kekuatan esensialnya. Tetapi perubahannya tetap sama, atau fakta bahwa kita tidak dapat berubah adalah bahwa kekuatan jahat, yang terbesar, harus berasal dari kekuatan keadilan yang paling kuat. Monster itu tersenyum ringan dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu menyinggungku sekarang. Apakah kamu sebenarnya bayangan seseorang?" Tentu saja aku tidak memiliki kemampuan untuk menebak bayangan Dewa Agung mana yang kamu miliki, tetapi aku dapat yakin bahwa kamu pasti bayangan seseorang. Suara Han Sanqian berkata dengan santai. Tetapi aku dapat menebaknya. Kata Han Sanqian. Monster itu tersenyum lembut, aku mengizinkanmu menebak. Jika tebakanmu benar, kita dapat saling memberikan perpaduan yang lebih besar, dan aku juga dapat memberitahumu sesuatu yang kamu minati. Han Sanqian tersenyum, apakah kamu serius? Apakah kamu pikir seseorang setingkatku akan tertarik untuk memainkan lelucon yang sangat membosankan denganmu? Karena aku dapat mengatakannya, tentu saja, aku dapat melakukannya. Han Sanqian berkata, baiklah, karena kamu mengatakannya, tidak perlu bagiku untuk menyembunyikannya. Tebakanku adalah bahwa kamu sebenarnya adalah bayanganku. Bayanganmu. Han Sanqian, meskipun aku sudah lama bersamamu, kau, seekor semut, memang telah mengubah pendapatku tentangmu dengan kemampuanmu sendiri, tetapi kau tidak perlu mengatakan kata-kata besar yang tidak tahu malu seperti itu di hadapanku. Monster itu mencibir dengan jijik. Han Sanqian berkata, tentu saja aku tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan monster setingkatmu sebagai bayanganku. Aku yang kumaksud jelas bukan aku yang sebenarnya, melainkan tubuh emas di belakangku. Hahaha. Monster itu tiba-tiba tertawa, mengapa kau berpikir begitu? Sebenarnya, aku sudah punya kecurigaan ini sejak aku menelanmu. Meskipun banyak bukti menunjukkan bahwa itu tidak mungkin, ada satu hal yang selalu dijelaskan. Apa? Aku bisa menelanmu. Han Sanqian berkata, meskipun tubuhku luar biasa, aku memakanmu dengan bantuan jiwa para dewa. Tapi itu masih sedikit palsu dan tidak nyata. Kesenjangan antara kau dan aku benar-benar terlalu besar. Ini seperti kau harus menggunakan bola untuk membangun sebuah bangunan. Tidak peduli seberapa besar kau membuat bola itu, perbedaan volume yang sangat besar di antara keduanya tetap membuatnya mustahil. Bahkan jika kau menggunakan lebih banyak hal untuk memperkuat balon itu tidak akan pernah mustahil. Kecuali balon ini bukan balon biasa. Ketangguhannya dapat mencapai tingkat yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Hanya area sekecil kuku jari saja sudah cukup untuk mengembang puluhan, bahkan ratusan, atau puluhan ribu kali. Namun, di sisi lain, apakah balon yang terbuat dari bahan ini benar-benar masih balon? Jelas tidak. Han Sanqian bagi monster ini sama halnya balon bagi gedung, tetapi masalahnya adalah meskipun Han Sanqian mengalami kesulitan untuk memasukkan monster itu, ia tetap berhasil memasukkannya. Menggunakan teori balon untuk menyimpulkan secara terbalik, balon itu bukanlah balon, dan Han Sanqian tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ia pernah berpikir bahwa keistimewaan tubuhnya mungkin menjadi satu-satunya kriteria baginya untuk mencapai tujuannya, dan ia selalu percaya demikian. Lalu apa yang mengubah pandanganmu? Han Sanqian tersenyum, ketika kau dan aku bertukar tubuh, tubuhku dipenuhi dengan kekuatan jahatmu. Bagaimana kau tahu? Bab 6429 Aku bukan Han Sanqian. Sangat sederhana. Jika aku benar-benar mengandalkan fitur khusus tubuhku sendiri untuk menahanmu, maka saat kekuatanmu dilepaskan,
Bahkan jika tubuhku tidak dapat menekan kekuatanmu yang besar, kau tidak akan pernah dapat menembus batasan tubuhku. Tubuh adalah penghalang terakhir. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat kekuatan itu, mereka tidak dapat menembus belenggunya. Kekuatanmu tidak hanya dapat menembus belenggu tubuhku, tetapi bahkan dapat langsung membuatku meledak dan mati. Semua fakta ini menggambarkan sebuah masalah. Yaitu, yang sebenarnya aku tahan bukanlah tubuhku, tetapi sesuatu yang lain. Setelah itu, Han Sanqian mulai mencari alasannya. Pada akhirnya, ia menghubungkan alasan ini dengan tubuh emasnya. Meskipun tubuh emas ada di tubuhnya, itu tidak sepenuhnya terbatas pada tubuhnya saat ini. Dengan kata lain, Han Sanqian hanya dapat menggunakannya secara sepihak sekarang, dan tidak dapat membiarkannya menyatu dengan dirinya sendiri. Sehubungan dengan situasi menekan naga ajaib di awal, itu agak mirip dengan sekarang. Han Sanqian dapat mengandalkan tubuh emas untuk mengunci kegelisahan darah naga ajaib, tetapi jika dia tidak cukup berhati-hati dan waspada, darah naga ajaib akan melompat keluar kapan saja, memengaruhi pikirannya dan mengendalikan tubuhnya. Ini sebenarnya sangat mirip dengan saat ini. Satu-satunya perbedaan di antara mereka sebenarnya adalah kuantitasnya. Ketika darah naga ajaib meletus, dia akan kehilangan akal sehatnya, tetapi tubuhnya masih dirinya sendiri. Ketika kekuatan sihir monster terakhir meletus, Han Sanqian tidak hanya akan kehilangan akal sehatnya, tetapi tubuhnya juga akan menjadi sangat berbeda. Tetapi esensinya sama. Jadi, sejak saat itu, aku curiga bahwa kamu memiliki hubungan apapun dengan tubuh emasku. Monster itu mencibir, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa gunanya membuktikan bahwa kekuatan naga ajaib mirip dengan kekuatanku? Kita semua adalah kekuatan sihir, dan kita semua adalah kekuatan yang bukan milikmu. Lalu, apa ribut-ribut tentang kesamaan di beberapa tempat? Han Sanqian tersenyum, kau tidak perlu ribut-ribut. Selama kau memiliki kekuatan yang sama dengan naga ajaib itu dan berada dalam jangkauan yang sama, maka kau pasti memiliki hubungan dengan tubuh emas itu. Naga ajaib itu pernah berkata bahwa ia takut dengan kekuatan tubuh emas itu. Naga ajaib itu adalah binatang purba, dan latar belakangnya sangat istimewa ketika ia terperangkap di lembah abadi. Ada hubungan tertentu antara tubuh emas dan naga ajaib. Naga ajaib tidak mengatakan ini, tetapi terungkap dalam fragmennya. Tubuh emasku, sejauh ini, sebenarnya hanya mengerahkan sedikit kekuatan. Jadi, meskipun itu adalah pengekangan dalam atribut, mustahil baginya untuk menekanmu dengan kekuatannya. Tetapi kamu sama takutnya dengan naga ajaib. Naga ajaib masih bisa menjelaskan bahwa dia benar-benar lemah. Sedangkan untukmu, kekuatanmu seharusnya tidak dibatasi oleh tubuh emasku yang belum matang. Kamu tahu, berapa banyak dewa sejati yang menyiapkan formasi untuk menjebakmu di awal. Jadi, menurutku pasti ada dua hubungan yang sangat istimewa di antara kalian. Hanya penindasan yang merusak seperti ini yang sangat mungkin membuatnya masih hampir tidak menekanmu ketika dia sangat rentan. Dan apa dua hubungan yang paling istimewa? Aku hanya bisa memikirkan satu kemungkinan, yaitu, dia adalah tuan yang sebenarnya, dan kamu adalah bayangannya. Sejak kamu lahir, kamu akan selalu hidup di bawah bayangannya. Jadi, meskipun dia sangat lemah sekarang, kamu masih takut padanya. Apakah aku benar? Han Sanqian selesai berbicara dan tidak ada suara untuk waktu yang lama. Han Sanqian tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa beberapa jawaban yang sangat berbeda dan penting tidak mudah diperoleh. Semuanya butuh waktu untuk dicerna. Terlebih lagi, untuk karakter setingkat monster, sulit untuk mengakui kegagalannya di depan seseorang yang berkali-kali lebih lemah darinya. Bahkan untuk orang setingkat Han Sanqian, sebenarnya sulit untuk memiliki hati yang berpikiran terbuka untuk menerima dan menghadapinya pada saat pertama. Itu juga butuh waktu untuk bertransisi dan mencerna. Ini mungkin terakhir kalinya kita berbicara satu sama lain dengan cara ini. Kamu harus tahu bahwa mulai sekarang, kita berdua hanya bisa hidup berdampingan sebagai satu. Pembicaraan akan berlanjut di masa depan, tetapi kamu akan ada di tubuhku sebagai teman, atau sebagai pelengkap. Jadi, katakan saja. Bab 6430 Bayangan. Mungkin semuanya sudah ditakdirkan. Monster itu bergumam.
Bertahun-tahun yang lalu, aku menggunakan bayangannya untuk menciptakan kekacauan di dunia. Bertahun-tahun kemudian, aku ingin mengatur ulang tatanan dunia dan membantunya. Apa yang disebut keberhasilan dan kegagalan adalah karena dia. Mungkin, ini benar. Tebakanmu benar. Aku adalah bayangannya. Seperti yang kau katakan tadi, dia adalah kekuatan keadilan yang paling kuat di dunia, dan aku adalah iblis dalam kekuatan keadilannya. Karena dia dapat menyerap semua kekuatan keadilan antara langit dan bumi, jadi, sebagai bayangan, aku juga dapat menyerap semua kekuatan jahat di dunia. Sebelumnya, dia dan aku berada dalam tubuh yang sama. Dia dapat menekanku, seperti dia adalah manusia dan aku adalah bayangannya. Aku tidak akan pernah bisa memberitahu siapapun tentang keberadaanku dalam hidupku. Bahkan keberadaanku hanyalah apakah dia ingin aku keluar atau tidak. Tetapi dia selalu perlu maju ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pada level itu, dia tidak akan memiliki keinginan dan dia akan menyerahkan segalanya. Bahkan, ini juga merupakan kesempatan terbaikku untuk menjauh darinya. Han Sanqian mengangguk, kau tidak hanya berhasil menjauh darinya, kau bahkan ingin membuktikan bahwa kau seharusnya tidak hanya menjadi bayangannya, kau sama kuatnya dengan dia. Ya, dia bisa menguasai dunia ini, mengapa aku tidak bisa? Jadi, aku ingin membuktikannya kepadanya, dan kepada dunia. Aku menyebabkan kekacauan di tiga alam, aku menyebabkan perang antara dewa dan iblis, dan aku juga menghancurkan istananya dan membunuhnya. Tentu saja, harga yang kubayar juga sangat besar. Aku disegel oleh para dewa sejati itu dan tinggal di tempat yang rusak itu entah berapa tahun. Dia meninggal dan aku hidup. Meskipun aku terjebak, setidaknya kepercayaan diriku selalu ada, dan suasana hatiku relatif baik, karena aku lebih baik darinya, yang membuktikan bahwa aku lebih kuat darinya. Sampai kau muncul, nak. Han Sanqian tersenyum tipis, tidak heran kau begitu mudah tersinggung saat aku mendekatimu. Sebenarnya, kau tidak mudah tersinggung padaku, tetapi karena kau merasakan kehadirannya dan menjadi gila. Ya, dia masih hidup dalam bentuk tubuh emas, atau bisa dikatakan bahwa dia memilihmu sebagai penerusnya untuk melanjutkan warisan. Meskipun dia telah tiada, jiwanya dan beberapa hal tentangnya masih ada. Aku tidak menyukaimu, bukan hanya karena kau manusia, tetapi juga karena dia memilihmu. Jika bukan karena momen hidup dan mati terakhir kali, dan jika bukan karena momen ketika aku harus mati jika kau mati, aku tidak akan pernah berkompromi denganmu. Han Sanqian mengangguk dan berkata, aku mengakuinya. Kau tidak hanya tidak akan berkompromi denganku, tetapi kau bahkan mencoba membunuhku dengan berbagai cara. Aku dapat melihatnya dari fakta bahwa kau telah melepaskan kekuatan Yin itu untuk menggangguku tanpa rasa bersalah, kan? Han Sanqian dapat memastikan hal ini tanpa jawaban pria itu. Sangat sederhana. Apakah dia akan mati atau tidak, kekuatan Yin yang kuat tidak pernah surut, seperti belati, selalu menempel di dadanya. Belum lagi monster itu bertekad untuk membunuhnya, tetapi setidaknya itu dapat secara langsung membuktikan bahwa pria ini tidak menginginkannya memiliki kehidupan yang mudah. Itu benar. Monster itu berkata dengan dingin, kau adalah pewaris orang itu, bagaimana mungkin aku membiarkanmu hidup dengan mudah? Jika bukan karena fakta bahwa aku memiliki tubuh yang sama denganmu dan membutuhkan tingkat koeksistensi tertentu, aku pasti ingin membunuhmu saat itu juga. Tetapi karena aku membutuhkan tubuhmu, berkali-kali, aku tidak dapat membunuhmu sepenuhnya, aku hanya dapat melemahkanmu, membiarkan orang lain hampir menghabisimu, dan kemudian. Han Sanqian tersenyum, tetapi sayangnya, kemampuanku kurang lebih di luar imajinasimu. Orang tua itu memilihmu sebagai penerusnya. Sebenarnya, aku tahu bahwa kau jelas tidak sesederhana yang terlihat. Meskipun kau masih manusia kecil, kau pasti memiliki perbedaan. Hanya saja meskipun aku mengagumimu, aku tidak menyangka bahwa kau masih jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Yang lebih penting, aku tidak menyangka bahwa masih ada beberapa orang yang membantumu dengan segenap kekuatan mereka. Misalnya, ledakan besar sekarang, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa jika tidak ada yang merencanakannya ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun sebelumnya, apakah Anda pikir Anda akan memiliki kekuatan yang Anda miliki saat ini?